Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita kembali akan melanjutkan kajian pengantar ilmu waris, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas sejak kapan ahli waris dianggap telah memiliki warisan. Sejak kapan ahli waris dianggap telah memiliki warisan. Pembahasan ini memahami tentang sejak kapan terjadinya perpindahan hak milik terhadap objek harta dari mayit kepada ahli waris, sehingga ketika kita tahu batas itu, maka nantinya kita akan bisa memahami konsekuensi setelahnya. Sebelumnya mengingatkan, barangkali sudah pernah kita bahas dalam kajian tentang masalah fikih muamalah, ada dua hal yang berbeda antara memiliki dengan menguasai. Tidak semua yang kita miliki kita kuasai, dan sebaliknya tidak semua yang kita kuasai kita miliki. Meskipun ada banyak yang kita miliki dan kita kuasai. Apa itu memiliki? Memiliki ya sebagaimana namanya, berarti dia berada dalam milik seseorang, sehingga harta itu boleh untuk dia manfaatkan, boleh untuk dia berikan ke orang lain, dia mendapatkan izin apapun terhadap harta itu. Yang kedua adalah menguasai. Menguasai itu berarti menerima dan memegang harta itu. Contohnya misalnya Anda memiliki sebuah motor dan Anda gunakan motor itu, berarti Anda memenuhi dua kondisi. Anda memiliki motor itu dan sekaligus menguasainya. Kalau contohnya memiliki tapi tidak menguasai, misalnya Anda punya rumah lalu disewa oleh orang lain, atau ada orang yang menggadaikan motor, maka dia memiliki rumah itu tapi dikuasai oleh si penyewa, atau dia memiliki motor itu tapi dikuasai oleh orang yang memegang barang gadai, sehingga di sini dia memiliki tapi tidak menguasai. Kebalikannya, ada menguasai tapi tidak memiliki, berarti contohnya kebalikannya, orang yang membawa barang gadai atau orang yang menyewa, dia menguasai barang yang bukan miliknya, sehingga barang itu dia manfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam akad yang ada pada dirinya, yang sedang dia lakukan. Baik, dalam masalah warisan, hal ini juga penting untuk kita bedakan. Ada memiliki, ada menguasai. Pertanyaan pertama adalah, sejak kapan ahli waris itu memiliki harta yang ditinggalkan oleh mayit? Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang sangat terkenal, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, beliau menyebutkan adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit, dia belum menjadi hak milik ahli waris sampai seluruh utang mayit dilunasi. Harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit belum berpindah kepemilikan menjadi hak milik ahli waris sampai utang mayit ini dilunasi. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, ar-ra'yul awwalu lil Malikiyah tabqa amwalut tarikah ala milkil mayyiti ba'da mautihi ila ayyusaddadad dain. Harta waris yang dimiliki oleh mayit itu tetap menjadi milik mayit setelah dia mati sampai utang itu dilunasi. Baik utang itu adalah utang yang mustaghriqan litarikah, utang yang menghabiskan seluruh warisan,
atau utang yang tidak sampai menghabiskan seluruh warisan. Ini pendapat yang pertama. Sehingga misalnya ada orang yang meninggal dunia, total harta yang dia tinggalkan 100 juta, tapi dia punya utang 50 juta, maka sebelum utang itu dibayar, sebelum utang itu lunas, total harta ini masih menjadi hak milik mayit sampai utang itu dilunasi. Bahkan kalau kita melihat dari alasan yang disampaikan oleh Malikiyah, batasannya tidak hanya sampai utang itu dilunasi. Jika mayit pernah membuat wasiat, maka batas perpindahan hak milik warisan itu setelah ditunaikannya wasiat. Ada ungkapan yang cukup terkenal di kalangan mereka, terutama Malikiyah. Ungkapan itu mengatakan, la tarikata illa ba'da sadadid dain. Tidak ada warisan kecuali sampai utang lunas. Sehingga kalau utang belum lunas, maka ahli waris belum berhak untuk meminta dan mengambil sebagian jatahnya. Dalil tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan juga ada di ayat yang ke-12. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jatah masing-masing ahli waris, anak dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, kalau sendirian, kalau beberapa ada banyak anak dapat sekian, orang tua dapat sekian, ibu dapat sekian, dan seterusnya. Di akhir ayat Allah mengatakan, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian warisan itu ditunaikan setelah pelaksanaan wasiat, audainin, dan setelah pembayaran utang. Demikian pula yang ada di ayat 12. Di ayat 12 surat An-Nisa, Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagian suami istri. Suami dapat sekian jika istri tidak punya anak. Jika punya anak, nanti suami dapat sekian, jatahnya berbeda. Istri dapat sekian kalau suami tidak punya anak. Yang kalau punya anak, jatahnya berbeda. Demikian pula ketika orang tidak punya orang tua dan tidak punya anak, ya ahli waris yang dia miliki adalah saudara-saudaranya, maka masing-masing punya hak warisan senilai sekian, dan seterusnya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya pembagian warisan itu dilakukan setelah ditunaikan wasiat dan dilunasi utang. Ini menunjukkan bahwasanya pembagian jatah warisan itu berlaku setelah ditunaikan wasiat dan utang. Artinya harta mayit baru berpindah kepemilikan menjadi hak milik ahli waris setelah utang mayit dilunasi. Bagian ini penting untuk kita catat, dan ini pendapat Malikiyah. Konsekuensinya adalah apabila harta itu berkembang, maka hasil pengembangan harta itu milik siapa? Jawabannya adalah milik mayit. Apabila harta itu berkembang sebelum utang dilunasi, hasil pengembangan itu milik siapa? Jawabannya milik mayit. Kenapa? Karena dia masih menjadi hak milik mayit sampai utang itu lunas. Dan nanti kita akan lihat konsekuensi berikutnya ketika kita membahas apa hukumnya ketika warisan itu tidak dibagi. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, harta warisan langsung berpindah kepemilikan sejak pemiliknya meninggal, sejak si mayit ini meninggal. Karena yatahaqqaqu at-tarikah, yatahaqqaqul miras ba'da mauti sahibihi. Keberadaan warisan itu ditetapkan setelah meninggalnya orang yang memilikinya. Maka begitu orang itu mati, apa yang ditinggalkan itu bukan lagi hartanya, pindah hak milik menjadi milik ahli warisnya. Meskipun dia masih menggantung pada utang yang dimiliki oleh mayit jika dia punya utang. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah, pendapat Hambali menurut riwayat yang lebih masyhur. Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, beliau menyebutkan ar-ra'yu tsani lisyafi'iyah wal hanabilah fi ashhurir riwayatain.
Pendapat yang kedua menurut Syafi'iyah dan Hambali, menurut riwayat yang masyhur. Jadi Imam Ahmad punya dua pendapat yang diriwayatkan oleh para ulama Hambali, dan yang lebih masyhur adalah pendapat ini. Berarti ada riwayat yang lain yang beliau mungkin sepakat dengan pendapatnya Malikiyah. Menurut pendapat yang kedua, tantakilu amwalut tarikah ila milkil warathah fauran bimauti al-muwarrith ma'a ta'alluqid daini biha. Harta warisan itu berpindah menjadi hak milik ahli waris seketika setelah kematian si mayit, setelah kematian pemiliknya. Ma'a ta'alluqid daini biha, namun masih punya kaitan, masih digantung dengan keberadaan utang. Sebagaimana digantung dengan keberadaan ada orang yang dikasih harta tapi dia digantung dengan keberadaan gadai, baik utang itu menghabiskan seluruh harta maupun tidak. Ilustrasinya seperti ini. Kalau ada orang ngasih motor ke saya, namun motor itu BPKB-nya masih di Pegadaian. Si A ngasih motor ke saya, motor diserahkan ke saya, tapi BPKB-nya masih ada di Pegadaian. Pertanyaannya, sejak kapan saya memiliki motor ini? Apakah sejak BPKB itu ditebus, ataukah sejak saya menerima motor itu dari si A? Kalau menurut Syafi'iyah dan Hambali ini dijadikan alasan, jawabannya sejak motor itu diserahkan, meskipun BPKB-nya masih digadaikan, ya. Sehingga keberadaan utang itu tidak menghalangi perpindahan kepemilikan. Maka harta waris sudah berpindah hak milik, namun utang harus segera dilunasi, sehingga adanya utang sama sekali tidak menghalangi perpindahan kepemilikan. Ini menurut pendapat yang kedua. Konsekuensinya adalah jika harta warisan itu berkembang sebelum diwariskan atau sebelum dibagikan, maka hasil pengembangan itu milik ahli waris, ya. Contoh ini akan lebih kelihatan ketika orang itu mendapatkan harta warisan berupa unit usaha yang dia berkembang. Itu milik siapa? Jawabannya adalah milik ahli waris, menurut pendapat yang kedua. Dan dalil pendapat yang kedua ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Wa man taraka malan fali warathatihi." Siapa yang mati dan meninggalkan harta, maka harta itu menjadi hak milik ahli warisnya. Ya. Yang ini menunjukkan bahasanya begitu orang itu mati, maka harta yang dia tinggalkan menjadi hak milik ahli waris. Namun wallahu ta'ala alam, dari dua pendapat ini secara pribadi saya lebih cenderung pendapat yang pertama, yaitu pendapat Malikiyah, bahwa perpindahan harta warisan, perpindahan hak milik warisan itu dimulai sejak utang mayit lunas, bukan sejak dia meninggal dunia. Sementara dalil yang tadi disebutkan oleh pendapat Syafi'iyah dan Hambali tidak cukup kuat untuk mengatakan bahasanya harta itu berpindah milik sejak orangnya itu mati. Karena Nabi SAW hanya mengatakan siapa yang mati dan meninggalkan harta maka itu jadi milik ahli warisnya. Beliau tidak membahas masalah utang piutang. Nah, pembahasan tentang keberadaan utang itu Allah sebutkan di surat An-Nisa yang tadi kita singgung. Mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Pembagian warisan itu dilaksanakan setelah ditunaikan wasiat dan setelah dilunasi utang. Sehingga ini menunjukkan bahasanya ketika mayit masih punya utang, maka tanggung jawab melunasi itu tidak gugur dengan kematiannya, sehingga tetap wajib dia lunasi. Lalu dia lunasi pakai apa? Dilunasi pakai hartanya sendiri yang dia tinggalkan. Yang dia tinggalkan. Sehingga kita tidak sebut yang lunasi anaknya, tapi yang lunasi adalah hartanya, menggunakan harta mayit, bukan harta anaknya. Ya, misalnya tadi ya, si A punya warisan 100 juta,
Dan di saat yang sama dia juga punya utang 50 juta. Berarti milik siapakah 100 juta yang ditinggalkan oleh si A ini? Masih milik si A. Makanya ketika 50 juta itu dibayarkan, kita memahami ini dibayarkan pakai uangnya si A, bukan pakai uangnya ahli waris. Yang itu menunjukkan bahwasanya ketika utang belum lunas dan wasiat belum ditunaikan, maka tidak terjadi perpindahan hak milik warisan. Baik, sebagaimana misalnya ketika mayit berwasiat untuk dibelikan hewan kurban misalnya, dia meninggal di bulan Syawal, lalu dia pesan kepada keluarganya sebelum meninggal, nanti tolong harta yang bapak tinggalkan ini dibelikan seekor sapi yang bagus, ya harganya standar, terus disembelih sebagai kurban bapak. Akhirnya wasiat itu ditulis, kemudian ditandatangani, ada saksi, sah sebagai warisan, sah sebagai wasiat, disaksikan oleh anak-anak. Bulan Syawal sang bapak meninggal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, berarti 2 bulan lagi kurban dilaksanakan. Pertanyaannya, uang yang dipakai untuk beli sapi itu duit siapa? Jawabannya duit mayit. Sehingga sebelum dibagi, sisihkan dulu senilai tertentu untuk beli seekor sapi, misalnya 25 juta atau berapa. Setelah diambil, kemudian disisihkan. Selanjutnya sisanya itu boleh dibagikan kepada ahli waris. Baik. Namun yang 20 sekian juta tadi yang mau dipakai untuk beli sapi, tidak kita sebut ini adalah hartanya ahli waris, tapi ini adalah harta si mayit, karena dia diambil sebelum warisan itu dibagi. Baik, kemudian setelah ahli waris mendapatkan harta itu, memiliki harta itu dengan diselesaikannya utang dan semua kewajiban-kewajiban mayit, maka selanjutnya harta itu menjadi hak milik ahli waris. Nah, ketika dia berupa aset yang utuh, tanah, rumah, kemudian apalagi misalnya ruko, atau aset yang sifatnya tidak bisa dicairkan, berarti seluruh ahli waris kongsi untuk memiliki bersama aset itu. Jadi misalnya begini, si A mati meninggalkan sebuah rumah, maka begitu dia mati, utangnya dilunasi, lalu meninggalkan sebuah rumah. Rumah ini milik siapa? Jawabannya adalah milik bersama seluruh ahli warisnya. Mereka kongsi. Kongsi kepemilikan ini disebut dengan syirkah amlak. Kongsi kepemilikan ini disebut dengan syirkah amlak. Sehingga seluruh orang memilikinya, yaitu seluruh ahli warisnya memilikinya. Nah, mereka melakukan syirkah amlak. Apa itu syirkah amlak? Kepemilikan bersama terhadap satu aset. Syekhul Islam menjelaskan bentuk syirkah amlak di kitab beliau Majmu' Fatawa. Kata beliau, amma syirkatul amlak kashtirakil warasati fil mirath fahadha la yahtaju ila aqdin. Adapun syirkah amlak, contohnya adalah kepemilikan bersama atau kongsi yang dimiliki oleh para ahli waris terhadap sebuah objek warisan. Maka syirkah seperti ini tidak butuh akad. Sehingga pada waktu ada warisan berupa sebuah rumah, anaknya 5, apakah anak 5 ini pernah melakukan akad untuk memiliki rumah tadi? Tidak. Nah, syirkah ini tidak butuh amlak, tidak butuh akad. Makanya syirkah dilihat dari keberadaan dan ketiadaan akad dibagi menjadi 2. Ada syirkah uqud, syirkah yang dibangun melalui akad. Contohnya, Anda melakukan kongsi untuk kerjasama mudharabah atau musyarakah. Masing-masing tanah modal dipakai untuk beli sebuah
unit usaha. Maka di situ kita melakukan syirkah, bisa syirkah inan atau syirkah mufawadah atau syirkah yang lainnya. Kalau syirkah amlak, begitu orang itu mati, kemudian utangnya dilunasi, maka otomatis aset itu menjadi milik bersama seluruh ahli warisnya, meskipun mereka tidak pernah akad. Itulah yang dimaksud dengan syirkah amlak. Baik. Di artikel yang kami sebarkan melalui fanpage ada ya, artikelnya disebarkan juga di YouTube, tidak bisa ya, ada juga baik di fanpage maupun di channel YouTube. Saya sebutkan beberapa contoh kasus. Di antaranya di tahun 2015 si A meninggal. Dia meninggalkan warisan berupa 2 buah rumah dan 1 petak sawah. Namun si A punya utang senilai 100 juta. Tahun 2017 sawah dijual untuk melunasi utang itu. Warisan yang tersisa adalah 2 buah rumah. Ahli waris si A ada 5 orang anak dan ada 5 orang, seorang istri dan 4 orang anak. 2 laki-laki, 2 perempuan. Di tahun 2020 warisan itu dibagi. Pertanyaannya adalah sejak kapan ahli waris memiliki warisan itu? Baik, kalau kita menganut pendapat Syafi'iyah dan Hambali, maka sejak kapan ahli waris itu memiliki warisan? Jawabannya adalah sejak tahun 2015, yaitu sejak meninggalnya si A. Tapi kalau kita mengikuti pendapat Malikiyah, dan ini yang tadi kita nilai lebih kuat, maka sejak kapan ahli waris memiliki? Jawabannya adalah sejak 2017, yaitu sejak utangnya si A dilunasi. Nah, selanjutnya semua ahli waris yang 5 orang tadi, seorang istri dan 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, selanjutnya mereka memiliki 2 rumah tadi. Nah, kepemilikan ini kan belum ditentukan jatahnya. Istri nanti dapat berapa persen dari rumah ini, masing-masing anak dapat berapa persen dari rumah ini, belum ditentukan jatahnya. Cuman mereka memiliki. Nah, kepemilikan inilah disebut dengan syirkah amlak. Sehingga 5 orang ini melakukan kongsi berupa kepemilikan bersama terhadap aset rumah. Di tahun 2020 mereka melakukan pembagian waris. Nah, kemudian dari situ ditentukan istri jatahnya dapat 1/8. 1/8 dari total rumah ini. Kalau misalnya dinilai secara rupiah, rumah yang pertama harganya 500 juta, rumah yang kedua harganya 600 juta. Nah, kok susah ngitungnya ya. Nah, misalnya rumah yang pertama harganya 500, rumah yang kedua harganya 300, total 800. Istri dapat 1/8. Berarti 1/8 ini, atau dari 800 juta dia berhak dapat 100 juta, itu haknya. Nah, kalau sudah ditentukan seperti itu, berarti sudah dilakukan pembagian warisan. Kemudian masing-masing anaknya juga ditentukan. Sisanya 700 dibagi untuk 4 anak, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dengan perbandingan 2:1. Nah, kita belum belajar perhitungan seperti ini. Kita baru belajar pengantarnya untuk memahami sejak kapan harta itu dimiliki oleh ahli waris. Nah, selagi harta itu masih dalam bentuk rumah yang belum bisa dicairkan, berarti mereka terus akan melakukan syirkah amlak. Pertanyaannya adalah, kapan ahli waris itu bisa menguasai warisannya? Ini baru memiliki, belum menguasai. Jawabannya, ahli waris bisa memiliki rumahnya atau bisa memiliki warisannya jika jatah warisannya telah diberikan kepadanya. Loh, terus gimana bentuk atau cara menerima jatah warisan itu, padahal ini kan bentuknya aset? Nah, mungkin di sini perlu dilakukan misalnya pencairan aset. Ibu yang dapat 1/8 tadi, dia dikasih 100 juta karena total nilai rumah 800. Ada salah satu anak yang ingin menggantikan jatah ibu. Baik, untuk jatah ibu biar saya yang beli, saya bayar 100 juta.
Nah, begitu sang ibu ini menerima 100 juta karena dia sebagai istri mayit dapat 1/8, maka di saat itu ibu ini dianggap telah menguasai warisan. Dipahami insyaallah ya? Sehingga ketika warisan itu diserahkan kepadanya, di saat itulah dia dianggap telah menguasai warisan. Baik, berarti dari sini kita bisa memahami sebenarnya apa fungsi dilakukannya pembagian warisan. Fungsi dilakukannya pembagian warisan adalah untuk menyerahkan jatah kepada masing-masing ahli waris. Jatah hak warisan kepada masing-masing ahli waris. Jatah kamu dari rumah ini adalah 1/8. Itu kalau kita buat persentase sekian persen. Jatah kamu dari rumah ini 1/4, persentasenya sekian. Jatah kamu sekian persen, dan begitu seterusnya. Itu fungsi dilakukannya pembagian warisan. Baik. Sehingga kalau misalnya 5 anak itu belum memegang harta warisan, tapi sudah dilakukan pembagian, berarti dia sudah tahu jatahnya. Kemarin jatah saya sudah diserahkan, tapi wujud fisiknya atau uangnya belum saya terima karena masih dalam bentuk rumah. Nah, dia masih melakukan syirka amlak dengan saudara-saudaranya dengan jatah yang dia miliki di sana. Sudah? Berarti dalam hal ini ada 2 yang betul kita bedakan ya, atau ada 3. Yang pertama adalah ketika mayit itu mati dan dia masih punya utang, maka ahli waris belum memiliki harta itu sampai utang dilunasi. Begitu utang lunas, ahli waris sudah memiliki, tapi dia belum menerima jatah karena belum dilakukan pembagian. Begitu setelah dilakukan pembagian, maka dia telah menerima jatah ya. Dilakukan pembagian itu didetailkan apa saja harta peninggalan ahli waris. Oh, hartanya ini. Baik, ditotal semuanya, kumpulkan, ditulis ya, dibuat daftar. Nah, kemudian setelah dihitung, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Dari total aset dibagi, kamu yang ini selesai. Nah, berarti dia di posisi yang ketiga sudah mendapatkan jatah warisan. Nah, ketika dicairkan, berarti proses yang keempat, dicairkan dan dia menerima yang sudah terpisah dari hak milik orang lain, dari hak milik ahli waris yang lain. Di saat itulah dia menerima dan menguasai warisannya. Nah, ini sudah nggak ada sangkut pautnya dengan ahli waris yang lain. Begitu 100 juta itu diserahkan ke ibu tadi, maka 100 juta tadi sudah menjadi hak milik sang ibu dan tidak ada sangkut pautnya hak anak yang lainnya. Dipahami insyaallah. Baik, selanjutnya yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah warisan itu wajib untuk dibagi? Pertanyaan ini sebenarnya menjawab ketika ada ahli waris yang semuanya sepakat untuk tidak membagi warisan, bolehkah seperti itu? Pertanyaan ini bisa kita kasih rincian. Yang pertama, semua ahli waris adalah orang yang dewasa, yang rasyid. Rasyid yang saya maksud, dewasa yang saya maksud adalah orang yang memenuhi persyaratan berakal, baligh, dan dia tahu nilai harta. Ketika ahli waris seluruh ahli waris memenuhi ketentuan seperti ini, kemudian utang mayit telah diselesaikan, berarti aset sudah menjadi hak milik seluruh ahli waris. Aset sudah menjadi hak milik seluruh ahli waris, meskipun belum ditentukan pembagiannya. Ya, jadi begitu mayit mati, begitu orang itu mati, belum pindah hak milik sampai utang dilunasi. Utang dilunasi, pindah hak milik, tapi belum dilakukan pembagian warisan. Begitu dilakukan pembagian warisan, berarti sudah ada penyerahan jatah. Nah, kita berbicara di posisi yang pertengahan ini, sudah pindah hak milik, tapi belum dilakukan pembagian jatah. Bolehkah tidak dibagi?
sudah biarkan saja di situ. Kata di sini rincian yang pertama adalah kalau seluruh ahli waris dewasa dan dia bisa bertransaksi, menentukan sendiri arah transaksinya, maka hukum seperti ini diperbolehkan. Karena pada hakikatnya begitu aset ini sudah pindah hak milik menjadi hak milik ahli waris, maka selanjutnya terserah mereka mau melakukan transaksi apapun terhadap objek itu. Apakah mereka mau mengambilnya atau mau diserahkan ke temannya, mau diserahkan ke saudaranya, terserah. Termasuk dibiarkan utuh dan tidak dibagi. Ya. Karena ini sudah menjadi hak milik mereka. Yang kedua, ada ahli waris yang belum dewasa. Misalnya ada ahli waris yang merupakan anak-anak atau orang yang tidak berakal. Bolehkah ahli waris tidak dibagi? Bolehkah warisan tidak dibagi? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ada hak orang lain yang dia belum bisa diajak untuk berpikir matang. Ya. Lain hanya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi seluruh ahli warisnya orang yang dewasa. Yang kedua ini ada ahli waris yang dia belum bisa diajak mikir. Misalnya masih anak-anak. Maka untuk yang seperti ini, misalnya kalau ada 4 anak, anak 1, 2, 3 sudah bisa diajak mikir, anak yang terakhir masih TK, 1, 2, 3, 1 sudah nikah, 2 sudah nikah, yang ketiga kuliah, yang terakhir masih TK misalnya. Lalu mereka sepakat tidak bagi warisan, maka jatah yang TK ini dipisahkan dulu. Setelah dihitung jatah TK dipisahkan, sudah sisanya berarti hak milik 3 ahli waris yang pertama. Selanjutnya apakah mau disepakati tidak dibagi atau dibagi, terserah mereka. Nah, ini sebagaimana yang pernah difatwakan oleh Imam Ibnu Baz ketika beliau ditanya bin nisbati lil mirath hal yajuzu lil warasati ayyattafiqu ala adami qasmihi, terkait warisan bolehkah ahli waris sepakat untuk tidak membaginya. Kata Syekh bin Baz, idza kana al warasatu mursyidin wattafaqu ala baqa'i tarikati ala haliha, apabila ahli waris semuanya adalah orang-orang yang sudah dewasa dan mereka sepakat untuk membiarkan aset warisan sebagaimana apa adanya. Kemudian beliau kasih contoh, misalnya aset itu adalah aset berupa bangunan yang dia bisa disewakan, kemudian ada salah satu ahli waris yang ngelola atau diwakilkan ke orang lain. Kata beliau, kullu hadza la ba'sa bihi idza kanu mursyidin. Semua ini nggak masalah selama mereka adalah orang-orang yang dewasa. Karena sebenarnya sudah pindah hak milik, sudah jadi milik ahli waris. Ya, selanjutnya terserah kamu. Mau kamu ambil atau kamu tetap di situ, hartamu kamu taruh di situ, kan terserah kamu. Sama seperti ada orang yang misalnya ngasih ke saya dapat telepon, Bapak dapat hadiah karena Bapak telah berhasil memenangkan perlombaan ini. Hadiah ada di Surabaya, silakan Bapak ambil. Langsung saya bilang kepada si pemberi hadiah, tolong Mas, hadiah itu kasihkan ke masjid A biar dibagikan kepada seluruh takmirnya, atau kasihkan ke pesantren B biar dibagikan ke seluruh santrinya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, meskipun saya belum menerima. Kenapa? Itu sudah menjadi hak milik saya. Nah, tinggal selanjutnya saya bisa minta kepada orang yang saya suruh tadi, misalnya minta tolong serahkan ke sana. Orang yang saya suruh misalnya nggak mau, karena dia nggak punya SDM untuk melakukan itu. Baik, saya bisa datangkan orang lain, tolong ambil, serahkan ke pesantren. Atau saya bisa bayar dia, Mas, ini upahnya untuk ngantar ke pesantren, saya tidak perlu ngambil itu, tapi langsung antarkan ke sana. Sah-sah saja dan diperbolehkan. Baik, itu yang beliau maksudkan. Sehingga misalnya ini banyak terjadi di sekitar kita ya, rumah orang tua, anak-anaknya sudah pada dewasa, mereka sudah bekerja dan nampaknya nggak begitu butuh uang. Akhirnya rumah itu dibiarkan, terus mereka menyewakan rumah itu. Nah, selanjutnya hasil sewanya gimana?
ya diserahkan kepada pemiliknya. Nah, untuk itulah biar tahu jatah masing-masing dari hasil sewa, maka perlu dilakukan tahap yang ketiga. Apa itu? Yaitu penyerahan jatah masing-masing ahli waris. Misalnya dari satu objek rumah ini, si A dapat sepertiga, si B dapat sepertiga, C dapat sepertiga. Berarti begitu rumah ini disewakan, harganya 30 juta, nanti si A dikasih 10, 10, 10 untuk mengetahui berapa porsi masing-masing terhadap objek warisan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ada satu lagi yang ketiga, tapi insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, dengan sedikit mengulang pembahasan tentang bolehkah ada kesepakatan warisan tidak dibagi. Insya Allah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kajian kita dan memudahkan kita untuk bisa memahaminya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.